Ya pemirsa, Barmarunting kali ini kita buka dengan informasi. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus pengeroyokan dalam ajang kompetisi sepak bola Kota Waringin Cup antara Persekon FC dan RSSI yang mengakibatkan salah seorang pemain bola RSSI terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus pengeroyokan dalam ajang kompetisi sepak bola Kota Waringin Cup antara Persekon FC dan RSSI yang mengakibatkan salah seorang pemain bola RSSI terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kelima tersangka berasal dari pemain bola Persekon FC tersebut, diantaranya B 27 tahun, NJ 26 tahun, A 28 tahun, M 21 tahun, dan I 21 tahun. Kini telah ditahan di Rutan Polres Kobar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono mengatakan peristiwa pengeroyokan ini bermula saat pertandingan sepak bola yang mempertemukan kedua kesebelasan yang digelar pada Selasa 16 Agustus 2022 di lapangan Karya Jaya, Kota Waringin Lama. Ketika itu laga baru berjalan 15 menit, namun para pemain Persekon FC dan RSSI sudah terlibat cekcok. Kemudian salah seorang pemain RSSI yaitu Luther berinisiatif mencoba melerai keributan tersebut. Akan tetapi nasib nahas menghampirinya, Luther malah menjadi sasaran amarah pemain kesebelasan Persekon FC. Hasil ungkap kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Kota Waringin Barat. Yang pertama yaitu perkara tindak pidana barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Kami telah melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku. Selain itu, korban didorong hingga terjatuh kemudian dipukul dan diinjak oleh para tersangka. Tak hanya Luther, para tersangka juga menganiaya pemain RSSI lainnya, Muhammad Egy. Bahkan Egy terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena sempat tak sadarkan diri. Akibat dari peristiwa tersebut, korban Luther mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kiri, luka gores di bagian dada, nyeri pada bagian bokong, serta memar pada paha bagian kiri. Sementara Egy mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Dari kejadian ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, 4 lembar baju pemain Persekon FC, 4 pasang sepatu bola, dan hasil visum kedua korban yang mengalami penganiayaan. Para tersangka terancam pasal 170 ayat 1 KUHP Subsidiar, pasal 351 ayat 1 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Muhammad Iksan,